Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu manajemen kas dan sekuritas. Langsung saja. Pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau cash flow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ide cash dan perencanaan cash. Manajemen keuangan harus mampu mengelola uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam praktiknya, selama perusahaan beroperasi terdapat dua macam aliran kas. Pertama, aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Selanjutnya, pokok perhatian di dalam penyusunan anggaran kas adalah harus memuat unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan kas, pengeluaran kas, perubahan kas bersih dalam periode bersangkutan, yang terakhir yaitu kebutuhan kas baru. Arti penting kas. Menurut Jeffrey Weston mengatakan bahwa fungsi manajemen kas adalah analisis investasi dalam kas dan surat berharga, tingkat efisiensi pengumpulan kas, dan sistem pembayaran. Pengertian ini lebih menekankan pentingnya perencanaan kas yang sistematis, terutama yang berkaitan dengan pengembangan jumlah uang, sehingga menjadi lebih bernilai. Kemudian perencanaan lebih menekankan kepada sasaran pengumpulan dan penggunaan uang kas yang lebih efisien, sehingga pengaruh uang kas yang tidak perlu dapat diminimalkan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi besarnya kas. Yang pertama itu adanya penerimaan dan dari hasil penjualan barang dan jasa. Yang kedua adanya pembelian barang dan jasa. Selanjutnya dapat dilihat di sini yang terakhir adanya penerimaan dari pinjaman. Next, faktor-faktor yang tidak dapat mempengaruhi perubahan jumlah uang. Yang pertama, adanya penghapusan dan pengurangan nilai buku dan aktiva. Yang kedua, pengertian penggunaan aktiva yang sudah habis umur ekonomisnya dan tidak dapat dipakai lagi. Yang ketiga, adanya pembenaran terhadap aktiva tetap seperti depresiasi, amortisasi, sandepresi. Biaya ini tidak memerlukan pengeluaran kas. Adanya pengakuan kerugian piutang dan penghapusan piutang karena tidak dapat ditagih lagi. Adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham, dan yang terakhir, adanya penilaian kembali terhadap aktiva yang dimiliki. Sumber penerimaan kas. Sumber penerimaan kas yang dapat dipenuhi di luar di pinjaman yang disediakan kreditor yaitu yang pertama itu ada penjualan barang secara tunai, pembayaran piutang oleh pelanggan, hasil penjualan aktiva tetap, penjualan saham dan bentuk kas, pengeluaran surat utang jangka pendek, dan yang terakhir pengeluaran surat utang jangka panjang. Yang ketujuh ada penerimaan dari sewa. Sumber ini diperoleh perusahaan dari hasil sewa terhadap aktiva yang dimiliki kepada pihak lain dalam waktu tertentu. Yang kedelapan, penerimaan dana sumbangan. Dalam praktiknya untuk perusahaan komersial, penerimaan sumbangan jarang terjadi. Namun untuk usaha sosial, hal ini sering terjadi. 9. Pengembalian kelebihan pajak. Artinya, adanya kelebihan pembayaran pajak pada masa lalu akibat salah perhitungan dan kemudian dikembalikan ke perusahaan. Yang ke-10, bentuk pengembalian dan bentuk pengembalian lainnya. Next, ada penggunaan kas. Berikut hal-hal yang menyebabkan kekurangannya uang kas perusahaan yaitu pembelian barang secara tunai, pembayaran biaya seperti gaji dan upah, pembayaran sewa, pembayaran asuransi, pajak, pembayaran iklan atau promosi, dan pembayaran persekot.
Kemudian ada pembayaran angsuran pinjaman, pembelian surat berharga jangka pendek atau wesel, pembelian surat berharga jangka panjang. Dalam hal ini, surat berharga yang dibeli usianya lebih dari 1 tahun baik berbentuk obligasi maupun saham. Penarikan kembali saham yang beredar, pengambilan kas oleh pemilik. Next, laporan sumber dan penggunaan kas. Dalam praktiknya, kegunaan laporan sumber dan penggunaan kas antara lain adalah untuk yang pertama itu untuk mengetahui ada tidaknya perubahan terhadap sumber-sumber kas. Kemudian untuk mengetahui ada tidaknya perubahan penggunaan kas, untuk mengetahui sebab-sebab perubahan kas, untuk mengetahui apakah sumber dan penggunaan kas sudah dilakukan secara efektif dan efisien, untuk mengetahui dan meramalkan kebutuhan di masa yang akan datang sebagai alat perencanaan kas mendatang, sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pinjamannya. Selanjutnya yaitu surat berharga. Surat berharga atau marketable securities merupakan investasi perusahaan jangka pendek dalam bentuk pembelian surat berharga. Dari investasi ini, perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa bunga, dividen, atau capital gain dalam bentuk tertentu. Kemudian, surat berharga ini dapat diperjualbelikan atau dicairkan pada saat perusahaan membutuhkan dana segera. Contoh surat berharga adalah sertifikat deposito, surat berharga pasar, atau uang obligasi. Investasi dalam surat berharga harus melalui seleksi dengan berbagai pertimbangan, sehingga menguntungkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikut ini beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan surat berharga, yaitu keamanan, harga atau daya jual, hasil atau keuntungan, waktu jatuh tempo, dan penguasaan. Teknik-teknik manajemen kas. Pada umumnya, teknik manajemen kas terdiri dari mensinkronkan surat kas, penggunaan cash flow, mempercepat pengumpulan, menentukan di mana dan kapan dana dibutuhkan, mengontrol pembiayaan. Kemudian arus kas yang mensinkronisasikan arus kas berarti menyesuaikan timing arus kas masuk dengan arus kas keluar sehingga anggaran kas dapat diperkecil. Kemudian menggunakan float. Float didefinisikan sebagai perbedaan antara saldo yang ada pada buku cek perusahaan atau individu dengan saldo pada catatan bank. Kemudian mempercepat pengumpulan kas. Nah, di sini ada beberapa jenis surat berharga. Dalam praktiknya terdapat berbagai jenis surat berharga yang dapat dibeli perusahaan masing-masing. Di antaranya yaitu adalah akseptasi bank, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, saham, dan obligasi. Kesimpulannya di sini, kas dan surat berharga merupakan komponen yang berada dalam aktiva lancar. Kedua komponen ini merupakan aktiva yang paling liquid bagi perusahaan. Manajer keuangan perlu mengolah kas dan surat berharga mengingat kedua komponen aktiva memiliki nilai strategis dalam hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Setiap penerimaan dan pengolahan kas harus dilakukan secara baik. Artinya, jangan sampai perusahaan kekurangan uang kas atau melakukan berbagai keperluan pengeluaran perusahaan. Penempatan dana perusahaan dalam surat berharga juga penting guna mendukung aktiva usaha sekaligus memperoleh penghasilan berupa bunga ataupun tujuan lainnya. Banyak jenis surat berharga yang dapat dipilih dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Seorang manajer keuangan harus mampu menempatkan dana tersebut dengan pertimbangan yang tepat. Baiklah, kita sudah berada di akhir template. Jika ada salah kata atau penyampaian, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.